teman-teman, selamat datang di channel Suara Malam. Bersama aku Andreas Randy yang akan menemani kalian di Suara Malam kali ini. Selamat malam, kembali lagi di Suara Malam bersama aku Randy yang akan menemani Suara Malam kali ini. Suara malam kali ini berjudul Rumah Kuno di Pinggir Hutan. Sebelumnya aku ucapin selamat datang buat kalian yang baru hadir di channel ini. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Buat kalian yang pengen aku ceritakan pengalaman pribadinya, kalian bisa tulis pengalaman pribadi kalian di email yang tertera di deskripsi. Berikut cerita kali ini yang berjudul Rumah Kuno di Pinggir Hutan. Suasana senja menyelimuti desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan lebat. Di tepi hutan terdapat sebuah rumah kuno yang telah lama ditinggalkan oleh penduduk setempat. Konon rumah itu dihantui oleh roh-roh jahat yang tak pernah beristirahat. Seorang pemuda bernama Dika sangat penasaran dengan cerita-cerita mistis yang mengelilingi rumah tersebut. Suatu malam ia bersama teman-temannya, Rina dan Ahmad, memutuskan untuk mengeksplorasi rumah tua tersebut. Mereka memasuki rumah dengan hati-hati. Langkah mereka menghasilkan derap yang menggema di koridor-koridor gelap. Lampu senter Dika menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kegelapan. Semua ruangan penuh dengan debu dan keheningan. Saat mereka mencapai lantai atas, terdengar suara langkah kaki yang tidak mereka kenal. Dika memerintahkan teman-temannya untuk tetap diam. Suara itu semakin mendekat, membuat detak jantung mereka semakin cepat. Tiba-tiba, pintu kamar di ujung koridor terbuka dengan sendirinya. Mereka melihat bayangan gelap berjalan masuk ke dalam kamar. Tetapi Dika yang penuh keberanian itu memutuskan untuk mengikuti bayangan tersebut. Begitu masuk ke dalam, pintu kamar tersebut dengan keras tertutup, meninggalkannya sendirian di dalam gelap gulita. Di dalam kamar, Dika merasakan kehadirannya tak terlihat di sekelilingnya. Hembusan angin dingin membuat bulu kuduknya merinding. Lampu senternya mulai berkedip-kedip tanpa alasan yang jelas. Dika merasa kehadiran makhluk halus yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Ketika Dika berusaha keluar dari kamar, pintu tetap terkunci. Suara tawa jahat menggema di seluruh ruangan. Dika mencoba untuk memanggil teman-temannya, namun suaranya seolah terhenti di tenggorokannya. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di sekelilingnya. Dika merasa sesuatu yang dingin menyentuhnya. Dalam kepanikan ia berusaha mengucapkan doa, namun suaranya terdengar terputus-putus. Di luar, Rina dan Ahmad mulai panik karena mereka tidak bisa membuka pintu kamar. Mereka mencoba berbagai cara, namun pintu tetap tidak bisa dibuka. Mereka merasakan kegelapan yang mencekam dan suara langkah kaki tanpa sosok yang terlihat di koridor. Akhirnya dengan berusaha sekuat tenaga,
Mereka berhasil membuka pintu. Namun saat mereka masuk, Dika telah menghilang tanpa jejak. Hanya tinggal senter yang tergeletak di lantai dengan kelemahan cahaya yang memudar. Rumah kuno itu kembali sunyi dan desa kecil itu masih dihantui oleh cerita misterius tentang roh-roh yang bersemayam di dalamnya. Sejak malam itu tak ada seorang pun yang berani mendekati rumah itu, dan kisah horor tersebut menjadi legenda yang tetap dikenang dalam kegelapan malam. Cerita berlanjut beberapa bulan setelah kepergian Dika, desa kecil itu menjadi semakin sunyi. Orang-orang di sekitar mulai menghindari percakapan tentang rumah kuno dan kepergian teman mereka yang misterius. Suatu hari, seorang paranormal terkenal bernama Maya mendengar cerita-cerita tentang rumah tua di tepi hutan. Ia merasa tertantang untuk menyelidiki dan mencari tahu kebenaran di balik kisah-kisah mengerikan yang beredar di desa kecil tersebut. Maya tiba di desa itu dengan peralatan paranormalnya. Dia menyusuri koridor demi koridor rumah tua tersebut. Dengan tekad yang kuat, saat mencapai lantai atas, atmosfer berubah. Ruangan-ruangan yang semula sunyi sekarang dipenuhi oleh kehadiran yang tak terlihat. Tanpa rasa takut, Maya berbicara dengan roh-roh yang mungkin berada di sana. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Ada bisikan-bisikan yang sulit dipahami, dan bayang-bayangan melayang-layang di udara. Saat Maya mencapai kamar tempat Dika menghilang, dia merasakan kehadiran kuat dari energi gelap. Dengan penuh keyakinan, Maya mencoba berkomunikasi dengan roh tersebut. Tiba-tiba bayangan-bayangan gelap berkumpul di sekitarnya membentuk siluet yang menyeramkan. Roh tersebut mulai berbicara melalui Maya, menyampaikan cerita tragisnya. Sebuah kisah kehilangan dan penyesalan yang membuatnya terjebak di dunia setelah kematian. Dika yang telah mengganggu ketenangan rumah tersebut tanpa sengaja membebaskan roh tersebut dari penjara abadinya. Maya memutuskan untuk membantu roh tersebut agar bisa pulang dengan damai. Dengan melakukan serangkaian ritual-ritual dan doa-doa, Maya membantu roh itu menemukan jalan ke alam lain. Saat roh itu akhirnya meninggalkan rumah kuno, atmosfer yang mencekam mulai mereda. Desa kecil itu setelah keberangkatan roh yang tersesat kembali tenang. Rumah tua itu tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Maya dengan keberaniannya meredakan ketakutan dan membuka babak baru bagi desa kecil itu. Namun, kisah horor rumah kuno di tepi hutan tetap tinggal sebagai kenangan yang melekat di pikiran penduduk desa. Beberapa mungkin masih mendengar bisikan angin malam, mengingatkan mereka pada waktu ketika roh-roh gelap melintasi lorong-lorong gelap rumah tua tersebut. Itu tadi adalah cerita suara malam kali ini. Bagi kalian suka dengan video dan channel ini, harap subscribe, like, dan komen. Semua dukungan kalian adalah prioritas kami. Sekian dari aku, Randy. Tetap di Suara Malam.